Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi kami, yaitu konsep dasar evaluasi. Yang pertama, saya Ahmad Fadil Zaidan akan menjelaskan tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran akidah akhlak di MTS atau MA. Jadi, menurut Zainal Arifin, membagi ruang lingkup evaluasi pembelajaran itu ke dalam 4 perspektif. Yang pertama, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Nah, jadi dalam perspektif domain hasil belajar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, domain kognitif, yang kedua, domain afektif, dan yang ketiga, domain psikomotorik. Yang pertama, domain kognitif. Nah, jadi domain ini memiliki 6 tingkat kemampuan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian yang kedua, domain afektif. Nah, domain afektif ini terdiri dari 4 kemauan, yaitu menerima, menanggapi atau menjawab, menilai, dan organisasi. Yang ketiga, domain psikomotorik. Nah, dalam domain psikomotorik ini atau ranah psikomotorik lebih menekankan pada kerja operasional yang digunakan harus sesuai dengan kelompok keterampilannya masing-masing. Nah, selanjutnya, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Nah, jadi dalam perspektif sistem pembelajaran ini, yang pertama dapat dilihat dari program pembelajarannya, yaitu yang meliputi yang pertama tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar, yaitu target yang harus dikuasai siswa dalam setiap pokok bahasannya. Nah, kriteria yang digunakan adalah kesesuaiannya dengan tujuan kurikuler atau standar kompetensi dan setiap bidang studi, mata pelajaran, dan sesuai dengan tingkatan perkembangan siswa. Kemudian yang kedua, isi atau materi pokok bahasannya. Nah, jadi yaitu isi kurikulum yang berupa topik-topik bahasan dan subtopik atau subpokok bahasan beserta perinciannya dalam setiap bidang studi atau mata pelajarannya. Nah, kriteria yang digunakan antara lain kesesuaiannya dengan kompetensi dasar dan hasil belajarnya. Nah, urutan logistik materi, alokasi waktu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran. Nah, dalam metode pembelajaran ini yaitu cara guru menyampaikan materi pelajaran. Nah, seperti ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Nah, kriteria yang digunakan dalam ini antara lain kesesuaiannya dengan kompetensi dasar dan hasil belajar, kesesuaiannya dengan kondisi kelas atau sekolah, kemampuan guru dalam menggunakan metode, dan alokasi waktunya. Kemudian yang keempat, media pembelajaran. Nah, yaitu alat-alat yang membantu mempermudah guru dalam menyampaikan isi atau materi pelajaran. Nah, kriteria yang digunakan sama seperti komponen metode tadi, yaitu kesesuaiannya dengan kompetensi dasar dan hasil belajar, kemudian kesesuaiannya dengan kondisi kelas atau sekolah, dan kemampuan guru dalam menggunakan metode dan alokasi waktunya. Kemudian yang kelima, sumber belajar yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, dan latar. Yang keenam, lingkungan, terutama lingkungan sekolah dan keluarga. Nah, kriteria yang digunakan adalah hubungan antara siswa dengan siswa lainnya, kemudian guru dan orang tua, dan kondisi keluarganya. Kemudian yang ketujuh, penilaian proses dan hasil belajar. Nah, dalam penilaian proses dan hasil belajar ini, baik yang menggunakan tes maupun non-tes, kriteria yang digunakan antara kesesuaiannya dengan kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator kesesuaiannya dengan tujuan dan fungsi penilaian, aspek-aspek yang jenis, dan alat penilaiannya. Kemudian selanjutnya dilihat dari proses pelaksanaan pembelajarannya, meliputi yang pertama kegiatan yang meliputi jenis kegiatan, prosedur pelaksanaan setiap jenis kegiatan, sarana pendukung, efektivitas dan efisiensi dan sebagainya. Kedua, guru. Nah, guru ini terutama dalam hal menyampaikan materinya.
Yang ketiga, peserta didik atau siswa. Nah, terutama peserta didik atau siswa ini dalam hal peran serta siswanya terhadap pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya dilihat dari segi hasil pembelajaran. Nah, dalam hasil pembelajaran ini baik untuk jangka pendek sesuai dengan pencapaian indikator, kemudian jangka menengah atau sesuai dengan target untuk setiap bidang studi atau mata pelajaran, kemudian jangka panjang setelah siswa terjun ke masyarakat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. Yang pertama adalah sikap dan kebiasaan, motivasi, minat, bakat yang meliputi bagaimana sikap siswa itu terhadap seorang guru, mata pelajaran, lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tanggung jawab seorang siswa terhadap tugas yang diberikan oleh seorang guru. Nah, seperti bagaimana memotivasi minat dan bakat siswa dalam mata pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap bahan pelajaran. Apakah siswa sudah mengetahui dan memahami tugas-tugas sebagai warga sekolah. Kemudian yang keempat mengenai kecerdasan. Nah, kecerdasan ini meliputi apakah siswa sampai taraf tertentu sudah dapat memecahkan suatu masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan jasmani maupun kesehatannya. Dan yang terakhir adalah keterampilan. Kemudian ruang lingkup yang keempat adalah ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian berbasis kelas. Yang pertama itu adalah kompetensi dasar mata pelajaran. Itu meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan suatu aspek atau suatu subjek mata pelajaran tertentu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi rumpun mata pelajaran. Nah, ini meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaannya berpikir dan bertindak setelah siswa itu menyelesaikan rumpun pelajaran tertentu. Misalnya itu seperti pelajaran PAI. Nah, merupakan kumpulan dari akidah, akhlak, Al-Quran hadis, fikih, tareh, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi lintas kurikulum. Nah, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir maupun bertindak, baik mencakup kecakapan belajar sepanjang hayat maupun kecakapan hidup yang harus dikuasai oleh seorang siswa melalui pengalaman belajar secara berkesinambungan. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi tamatan. Nah, ini merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa itu menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Kemudian yang terakhir adalah pencapaian keterampilan hidup, yaitu penguasaan berbagai kompetensi dasar. Nah, maksudnya adalah kompetensi lintas kurikulum, kompetensi rumpun pelajaran, dan kompetensi tamatan melalui berbagai pengalaman dapat memberikan efek positif dalam bentuk pembelajaran dasar atau life skill-nya. Nah, adapun secara singkat, menurut Dr. Basrowi mengemukakan ruang lingkup evaluasi pembelajaran itu yang pertama adalah sasaran dan ruang lingkup evaluasi meliputi semua komponen yang menyangkut proses serta hasil belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar, baik dalam kegiatan reguler, itu maksudnya intrakurikuler, kurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, kegiatan intrakurikuler ini adalah kegiatan yang dilakukan di kampus atau di sekolah dengan alokasi waktu dan struktur program tertentu. Kemudian yang kedua adalah kegiatan kurikuler.
Nah, merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang telah ditetapkan sebagai kegiatan terstruktur berupa penugasan atau pemberian pekerjaan rumah. Dan yang terakhir adalah kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran. Nah, ini biasanya yang dilakukan di kampus ataupun di luar. Nah, kegiatan ini untuk memperluas pengetahuan siswa mengenal hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalur minat dan bakat, serta mendukung tujuan institusionalnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Soleha. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang mana penjelasan kali ini ialah mengenai prinsip-prinsip umum evaluasi akidah akhlak di MTS maupun di MA. Nah, yang pertama ialah ada prinsip kontinuitas. Nah, kontinuitas ini ialah evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Nah, maksudnya kontinu di sini adalah dilakukan secara terus-menerus. Nah, selanjutnya ialah ada komprehensif. Nah, komprehensif ini misalnya ialah jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, afektif, maupun psikomotornya. Nah, begitu juga dengan objek-objek evaluasi yang lain. Selanjutnya ialah ada prinsip adil dan objektif. Nah, dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Nah, selanjutnya itu ada kooperatif. Nah, yang dimaksud kooperatif di sini ialah dalam kegiatan evaluasi, guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua peserta didik, kemudian sesama guru, kepala sekolah, kemudian termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada praktis. Nah, prinsip evaluasi yang praktis ini ialah praktis mengandung arti itu mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Nah, dari semua pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup evaluasi pembelajaran itu yang pertama ada domain hasil belajar. Nah, domain hasil belajar ini meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya ada sistem pembelajaran. Nah, dalam sistem pembelajaran ini meliputi program pembelajaran, kemudian proses pelaksanaan, kemudian proses pelaksanaan pembelajaran, kemudian hasil pembelajarannya. Nah, selanjutnya itu ada proses dan hasil belajar. Nah, di proses dan hasil belajar ini maka diperoleh sikap, pengetahuan dan pemahaman, kemudian kecerdasan, perkembangan jasmani, dan keterampilan. Nah, yang terakhir untuk ruang lingkup evaluasi pembelajaran ini ialah ada penilaian berbasis kelas. Nah, penilaian berbasis kelas ini meliputi kompetensi dasar mata pelajaran, kemudian kompetensi rumpun pelajaran, kemudian kompetensi lintas kurikulum, kompetensi tamatan, dan keterampilan hidup. Nah, yang terakhir ialah ada prinsip-prinsip umum evaluasi. Nah, prinsip-prinsip umum evaluasi ini meliputi kontinuitas, objektivitas, kemudian komprehensif, kemudian kooperatif, dan praktis. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari kami tentang konsep dasar evaluasi. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.